Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali dengan baca suratul Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi sahabat jumu'ah tabi'at tabi'in salihin. جميع الملائكة المقربين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يلحق جميع أساتذتنا ومشايخنا ومشايخنا خصوصا لوحدة دهلا وصوله وفروعه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ya. Kita masuk ayat 13 sampai dengan ayat 18 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwa alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Wasirru qaulakum, silahkan kau rahasiakan ucapanmu. Awid syarubi, atau kau nyatakan secara terbuka. Innahu alimum bidzatis sudur. Sungguhnya dia maha mengetahui segala yang terkandung dalam sanubarimu. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah Allah tidak mengetahui segala yang ia ciptakan? Wa huwal latiful khabir. Ia maha lembut lagi maha mengetahui. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah yang telah menciptakan bumi dan isinya yang serba patuh, dhalulan, ya, tunduk. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Jelajahi segala penjuru bumi. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi, dan makanlah rezeki yang ada di dalamnya. Wa ilaihin nusyur, hanya kepadanya tempat kembali. Amintum man fis samai,
ayakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman bila karena dosamu Allah yang di langit membenamkan dirimu ke bumi sehingga tiba-tiba bumi berguncang keras-keras. Amintum man fis samai. Man fis sama ini maknanya tidak harus kita maknai dengan Allah yang di langit ya. Artinya kalau ada hadis misalnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu artinya representasi dari ketinggian saja. Tapi yang ada itu tidak harus dimaknai dengan sesuatu yang harus menempat. Yang harus menempat di satu tempat. Am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba. Atau apakah kamu merasa aman bila karena dosamu Allah yang di langit, lagi-lagi man fis samai, ayyursila alaikum hasiba, mengirimkan kepada kalian angin badai yang berbatu, hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Kamu kelak akan mengetahui bagaimana peringatan itu, dahsyatnya peringatan itu. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sungguh orang-orang yang telah sebelummu itu mendustakan. Fakaifa kana nakir. Saat itu sangat besar murka kami kepada mereka. Ya. Baik, ini kita coba resapi ya dari penjelasan Prof. Jadi dulu. Kepada manusia yang beriman atau yang ingkar diperingatkan bahwa sangat naif dan tidak masuk akal bila Allah yang menciptakan segala yang ada, yang menumbuhkan dan menatanya secara sempurna, tidak mengetahui hambanya yang beramal soleh dan yang berdosa kepadanya. Pengetahuan Allah terhadap segalanya sangat rinci dan tajam. Allah juga sangat mengetahui kemampuan, kebutuhan, dan kecenderungan setiap orang. Dia juga maha tahu segala yang membahagiakan manusia dan perlu dilakukan dan yang membahayakan yang harus dijauhi. Bahkan segala yang masih tersimpan dalam hati atau yang diucapkan dan dilaksanakan diketahui seluruhnya. Dia yang maha peka terhadap derita hamba, terutama yang dekat kepadanya dan maha teliti pengawasannya. Di samping itu, dia maha adil dan maha pemurah, yang akan membalas kebaikan dengan berlipat dan membalas sebanding dosa yang dilakukan orang. Tiada amal baik yang tercecer, tiada amal buruk yang terlewatkan, yang nampak atau yang tersembunyi diketahui Allah dan akan dinilai. Ya. Oke. Wasirru qaulakum awidharu. Ini bentuknya amr, tetapi ini bukan bentuknya bukan bermakna al-aslu fil amri lil wujub. Jadi amr di situ, perintahnya di situ tantangan. Bentuknya tantangan. Tantangan atau istidraj. Terserah kamu mau nyatakan secara terbuka ataukah mau sembunyi-sembunyi, ya. Itu tetap akan diketahui oleh Allah. Wa asirru qaulakum awidharu bi, atau kamu nyatakan secara terbuka. Wa asirru qaulakum. Mau rahasiakan atau mau diterbuka. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah sangat paham, sangat tahu ya. Bahkan sangat tahu terhadap sesuatu yang membuat kita baik itu. Maka semua ketentuan Allah itu pasti baik.
Ala ya'lamu man khalaq. Ini kalau masih ada yang meragukan lagi, ya. Apakah yang menciptakan itu menjadi tidak tahu? Tidak mungkin, gitu ya. Wong dia yang buat, pasti dia juga akan yang tahu yang detail dari yang dibuat. Wa huwal latif al-khabir. Nah, dia Allah itu maha latif, maha khabir. Latif itu lembut menyusup, bisa tahu segala yang sampai detail-detail. Kalau tahu, dulu saya pernah apa namanya, dinasihati oleh apa itu Kiai Muhadi, Kiai Muhadi Zainuddin, ya. Itu kamu kalau banyak membaca Al-Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, itu kamu nanti bisa bahasanya ya apa istilahnya itu, bukan sluman-sluman, tapi ibarat air itu kita bisa diterima, bisa masuk kemana-mana, bisa lembut masuk kemana-mana, gitu bahasanya begitu, ya Latif, ya Latif itu. Wa huwal latif wa huwal latif al-khabir. Al-khabir itu dari kata khobar, berita. Jadi maha mengetahui segala peristiwa. Al-khabir, ya. Kalau al-alim itu kan maha mengetahui dari sisi keilmuan. Ya, apa yang diketahui manusia dengan akalnya, nalarnya itu Allah jauh lebih mengetahui. Nah, al-khabir itu peristiwa. Apa yang diketahui manusia dengan berita yang dia ketahui, yang terlihat oleh mata. Al-khabir, Allah maha mengetahui. Berikutnya, ya. Allah lah yang mencipta bumi dan isinya, mencukupi kebutuhan penghuninya, menumbuhkan dan mengembangkan dengan sangat halus dan tertib serta berkelanjutan. Ini saya tertarik dengan kata sangat halus ini. Ini misalnya Anda amati, ya, bayi yang tiap hari didekep saja, itu kan tidak tahu pertumbuhannya seperti apa. Tahu-tahu gede gitu. Tahu-tahu udah bisa jalan. Yang kan nggak kelihatan itu mana bertambahnya, itu di mana, itu nggak kelihatan. Anak kecil yang ini tahu-tahu udah gede gitu aja tuh. Maksudnya malam hari apa kelihatan diukur gitu bertambah sekian, nggak kelihatan. Sangat halus. Jadi mengembangkan anak itu sangat halus, menumbuhkan. Wong kita dulu itu juga katakanlah dari yang kurus gitu. Tahu-tahu gemuk ya nggak terasa toh. Tahu orang yang mengatakan, "Oh, kamu gemuk sekali," gitu ya, nggak terasa. Kira-kira begitu, ya. Jadi Allah mengembangkan manusia dan itu hanya fisiknya, ya, termasuk potensinya. Potensinya itu juga sangat lembut. Orang dulunya hanya tahu sekian, tak 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 tak. Tahu-tahu itu sudah banyak yang dia ketahui tanpa terasa. Dari kecil mungkin anak itu hanya bisa mengatakan mama, mama, papa, papa. Nanti lambat laun kosakatanya itu sudah bertambah dan itu tanpa terasa. Seterusnya. Jadi memang Allah menumbuhkan manusia itu pertumbuhannya tidak frontal, ya, tetapi evolutif, halus gitu. Jadi saya mencoba memaknai ini, ya. Halus dan tertib serta berkelanjutan. Ini bahasanya tepat sekali. Semua makhluknya di bumi diperuntukkan bagi kepentingan manusia dan kehidupannya dengan maksud agar dipergunakan dengan baik dan optimal. Manusia yang luas pandangannya dan panjang langkahnya serta dikaruniai akal yang cerdas dipersilahkan melihat bumi ciptaan Allah untuk membuktikan kekuasaannya. Lembah dan ngarainya. Ngarai itu apa? Lembah dan ngarai. Dan ngarainya. Hutan dan lautnya. Udara dan airnya. Ambil dan gunakan semua itu untuk hidup dan kesejahteraannya dengan cara yang baik tanpa menimbulkan kerusakan dan melampaui batas. Bila waktu yang telah ditentukan tiba, kamu akan digiring, mau atau tidak mau,
menghadap Tuhan untuk dinilai siapa di antaramu yang terbaik amalnya. Hanya kepadanya segala persoalan dikembalikan dan ditentukan. Garis baru, sudahkah manusia bersiap diri menghadapinya? Oke ya. Ini saya kira di walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Ini juga perintah untuk kita menjelajahi bumi. Kita temukan juga ayat lain itu misalnya itu ya. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kita itu jangan hanya ngendon satu tempat. Bahasanya begitu. Jelajahilah. Punyalah orientasi untuk bisa melihat segala sudut bumi ini. Itu tantangan yang kelihatan sederhana. Tetapi untuk bisa melakukan itu diperlukan ilmu. Jadi, walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Kamu ke berbagai tempat ini kalau nggak ada kepentingan kan ngapain kan gitu ya. Tetapi ini satu tantangan bahwa semua sudut bumi, mungkin kamu bisa menjelajahi berbagai negara. Itu ya bagian dari perintah Allah. Famshu fi manakibiha. Ya tentu ini sejauh yang bisa kita jangkau ya. Karena wawasan kita, keterbukaan wawasan kita itu akan sebanding lurus dengan seberapa banyak yang sudah kita saksikan dan terlibat di dalamnya. Kalau kita bisa menjelajah ke berbagai tempat, kita berinteraksi dengan berbagai komunitas, itu akan beda dengan kita yang hanya ngutet di eksklusif di satu tempat saja. Ya. Pikiran kita dicekokin dengan satu ini tak terus gitu di satu tempat. Berbeda dengan orang yang dia menjelajahi bumi dengan berbagai ini didasari dengan keilmuan yang cukup, nah itu beda ya. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakib. Ya ini juga kesan maknanya kuat sekali. Bumi yang kita tempati ini sudah ditundukkan. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan, ditundukkan. Coba kalau bumi yang kita jalani ini terus bergolak, jalan gitu, bumi gerak-gerak terus nggak mau di ini, buminya itu goncang-goncang terus nggak mau dilewati. Gimana kita hidupnya? Nah, jadi saya kira ini penting sekali untuk kita apa namanya? Kita resapi maknanya. Walladzi ja'ala lakum al-dhalun famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Dan makanlah dari rezeki yang ada di bumi itu. Wa ilaihin nusyur. Kamu akan dikembalikan kepadanya. Oke. Itu saya kira yang ayat berikutnya itu Aamintum man fis samai. Apakah kamu akan merasa aman? Aamintum, apakah kamu merasa aman? Man fis samai ayakhsifa bikumul ardo. Kalau Allah akan yang karena dosamu itu Allah membenamkanmu. Yakhsifa bikumul ardo. Itu seperti yang terjadi pada kaum Nabi. Ya kaum siapa? Yang ditenggelamkan dengan hartanya siapa? Kan, yang ditenggelamkan harta dengan hartanya itu loh, yang korun. Masya Allah. Iya, Nabi Musa ya, yang tenggelamkan. Amin tu man fis samai ayakhsifa bikumul ardo. Ya. Kamu ditenggelamkan ke bumi, dibenamkan ke bumi. Faidha hiya tamur. Ya, dan tiba-tiba bumi tadi berguncang keras. Apa kamu merasa aman? Ya. Jadi apa yang sudah kita saksikan sebagai ketenangan bumi yang karena ketenangannya ini kita bisa lewat, bisa ke sana kemari. Itu kan karena Allah yang menjadikan bumi ini dalulan, ditundukkan ya. Walladzi ja'ala lakum al-ardha dalulan. Famshu fi manakibya. Bergeraklah kemana-mana karena bumi sudah ditundukkan. Ya. Jadi jangan dikira ya sudah ini memang sudah jatah kita gitu.
tanpa merefleksikan bahwa ketenangan bumi yang bisa kita lewati ini bagian dari rahmat Allah karena menundukkan bumi untuk kita. Jadi jangan dianggap ini sebagai satu peristiwa yang biasa saja, yang memang sudah seharusnya terjadi. Tapi ini bagian dari rahmatnya Allah menundukkan bumi itu. Nah, lalu kita diminta merenungkan bagaimana kalau yang selama ini kamu lihat tenang itu, apakah kamu merasa aman jika bumi itu kemudian digoyangkan, diretakkan jika kamu bisa terbenam di dalamnya. Ya. Kasus yang ada di Palu saya kira menjadi pelajaran bagaimana tanah ada satu kota itu tenggelam ke dalam tanah itu di Palu yang gempa Palu beberapa waktu lalu itu. Saya kira itu dulu yang kita bahas di pagi ini. Semoga ada faedahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.